Saat pertama kali aku menginjakan kaki di Bandara King Abdulaziz, tubuhku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena campuran antara takut, takjub, dan tak tahu akan jadi apa hidupku di negeri gurun ini. Tak pernah kusangka, jalan nasibku yang berawal dari ladang singkong di Subang, berujung pada ranjang emas di kamar majikan Sultan yang tubuhnya wangi minyak kasturi dan matanya seperti menelan dosa. Tapi yang lebih gila, itu baru permulaan. Malam itu di depan pintu istana Batu Putih yang lebih megah dari kantor bupati di kampungku. Aku tak tahu bahwa bukan hanya satu laki-laki yang akan jadi tuanku. 4 pria, 4 saudara, 4 penguasa minyak yang semuanya menyandang gelar suamiku. Dan tubuhku adalah milik mereka sepenuhnya. Tapi nanti dulu, sebelum kamu ikut terbawa cerita gila ini, pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya jadi milik 4 orang lelaki sekaligus? Dan bukan sembarang lelaki, tapi mereka yang bisa membeli hotel, pesawat, bahkan pulau hanya dengan satu telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Arista Story. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke kisah ini, mari kita sama-sama berselawat. Kalau kamu sedang nonton ini sambil rebahan, atau mungkin sambil kerja, coba tulis di komentar, kamu dari kota mana, dan jam berapa kamu nonton video ini? Karena Arista Story selalu penasaran, siapa saja yang mendengarkan kisah-kisah panas dan penuh teka-teki seperti ini dari seluruh penjuru Nusantara. Dan jangan lupa, bantu kami dengan cara paling mudah. Like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dukung terus Arista Story agar tetap konsisten menyajikan cerita yang mengguncang emosi dan menggoda pikiran kalian semua. Nama lengkapku Yuni Marlina, biasa dipanggil Yuni. Aku lahir dari keluarga sederhana di Subang, Jawa Barat. Ayahku sudah lama lumpuh karena kecelakaan. Ibuku jualan gorengan keliling. Sejak lulus SMA, aku bekerja sebagai penjaga toko, lalu pernah juga jadi SPG di pameran. Tapi hidup tetap sempit, sampai akhirnya tetanggaku yang pulang dari Arab dengan gelang emas dan ponsel 2 biji. Peluang, kalau kamu ikut aku, kerja jadi TKW di Saudi. Kamu bisa benerin rumah, kirim adik sekolah, bahkan bisa bawa mama kamu naik haji. Tanpa pikir panjang, aku ikut calo ke Jakarta, lalu dikarantina. Diajari bahasa Arab sedikit, dan disiapkan mental. Katanya, majikanku nanti baik, kaya raya, dan perlakukan pembantunya seperti keluarga sendiri. Aku percaya karena aku butuh perubahan. Aku dijemput oleh sopir pribadi di bandara, dibawa dengan mobil SUV hitam, menuju sebuah kompleks seperti istana pasir. Di dalamnya, semua serba emas, marmer, dan bau bunga yang tak pernah aku cium sebelumnya. Dan di ruang tamu, duduklah 4 lelaki berjubah putih bersih. Mereka semua menatapku, seperti pemburu melihat rusa yang tersesat. Yang tertua bernama Sheikh Khalid, suaranya berat dan tenang. Yang kedua, Sheikh Omar, tubuhnya kekar dan sorot matanya tajam. Yang ketiga, Sheikh Imron, masih muda dan selalu tersenyum misterius. Yang terakhir, Sheikh Walid, paling muda, tapi paling dominan cara bicaranya. Mereka bilang, aku bukan pembantu, tapi hadiah. Hadiah warisan dari paman mereka yang dulu membeli kontrak kerjaku. Dan mereka memutuskan akan berbagi. Kalimat itu masih menggema di telingaku saat aku diantar masuk ke kamar besar berkasur bundar dengan tirai merah marun dan lampu gantung kristal yang bergoyang perlahan. Hari itu adalah malam pertamaku, dan dari detik itu tubuhku tak pernah berhenti basah. Perempuan dari Subang ini akan jadi milik kami semua. Sheikh Khalid, aku pikir malam itu akan jadi malam yang mengerikan, seperti cerita-cerita buruk yang sering kami dengar dari para mantan TKW yang gagal pulang. Tapi justru sebaliknya, tidak ada pemaksaan, tidak ada kekerasan. Yang ada hanyalah satu perintah yang terdengar sangat sopan, tapi penuh tekanan. Istirahatlah. Besok kamu akan mulai memahami kehidupan barumu. Dan besoknya,
Aku benar-benar tidak siap menghadapi peraturan rumah ini. Di istana pasir itu, aku tidak hanya menjadi istri secara simbolis. Aku dijadwalkan untuk melayani setiap syekh secara bergiliran, sesuai hari yang telah ditentukan. Setiap malam, satu nama ditulis di pintu kamarku. Dan setiap malam, seorang pria akan masuk dengan aroma gaharu, menyapa lembut, lalu menyentuh tubuhku, seperti aku ini milik warisan, yang membuatku syok. Tidak ada rasa cemburu di antara mereka. Bahkan, mereka saling memberi catatan, seperti dokter jaga di rumah sakit. Dia butuh istirahat malam ini, berikan madu Arab, biar tidak terlalu lemas. Aku hanyalah sistem, bukan manusia. Tapi mereka menyebutnya perhatian. Salah satu yang paling sering mengunjungiku adalah Syekh Imron. Dia masih muda, lembut, dan pandai membuatku tertawa. Tapi dalam tawanya, ada sesuatu yang kosong. Ia pernah berkata, "Kamu tahu kenapa kamu ada di sini, Yuni? Karena kami percaya, perempuan Asia itu tahu cara tunduk tanpa dibenci." Kalimat itu menusuk, tapi aku hanya diam. Pernah suatu malam, aku mencoba menolak. Aku bilang kepadanya, aku sedang tidak enak badan. Tapi kemudian seorang pelayan wanita datang membawakan segelas air saffron dan berkata, "Ini bisa menghangatkan tubuh agar malamnya tetap berjalan." Lalu pintu ditutup dan aku tahu penolakan hanya akan membuatku lebih lama di tempat ini. Ada satu hari di mana keempat syekh pergi berburu di luar kota. Aku diberi waktu bebas di taman istana yang menghadap ke kolam buatan dengan air biru jernih. Di sanalah aku bertemu sosok pelayan tua bernama Maryam. Ia juga berasal dari Asia. Suaranya gemetar saat ia berbisik, "Jangan terlalu nyaman di sini, Nak. Semua yang terlihat emas, belum tentu tidak tajam." Aku menatapnya, tapi belum sempat bertanya lebih jauh. Ia sudah berbalik dan pergi. Ada sesuatu di matanya, seolah ia menyimpan rahasia besar tentang tempat ini. Sejak hari itu, aku mulai mencatat. Di balik lipatan sajadahku, aku tulis segala yang mereka lakukan. Jam datang, jam pergi. Siapa yang berkata apa? Siapa yang memperlakukanku lebih kasar? Aku tidak tahu untuk apa. Mungkin agar aku tidak lupa bahwa aku masih manusia. Dan setiap malam, sebelum tidur, aku selalu menatap langit-langit megah di atas kepalaku, sambil bertanya dalam hati, apakah tubuhku masih milik sendiri? Atau sudah dibagi-bagi seperti saham warisan? Di istana pasir ini, aku bukan lagi Yuni dari Subang. Aku adalah jadwal. Sudah 2 minggu, aku berada di istana pasir itu. Dan meskipun tubuhku dimanjakan oleh makanan terbaik, kasur empuk, pakaian mahal, dan parfum langka, tapi jiwaku seperti digerogoti dari dalam. Aku sadar satu hal yang menggangguku terus setiap malam. Tidak ada satupun kamar di tempat ini yang punya kunci dari dalam. Bahkan kamar mandi pun tidak terkunci sepenuhnya. Rasanya seperti hidup di akuarium. Aku tidak tahu siapa yang melihat, siapa yang mendengar, atau siapa yang sedang menunggu waktu untuk menerkam. Setiap sudut ruangan terlalu rapi, terlalu bersih, dan terlalu tenang untuk bisa dipercaya. Dan itu terbukti saat suatu malam, aku menemukan sebuah lubang kecil di balik ukiran dinding kayu kamarku. Ukuran jari kelingking, tapi cukup untuk mengintip. Hatiku langsung dingin. Aku lemparkan selimut ke arah lubang itu dan mematikan lampu. Tapi sejak malam itu, aku tidur dalam posisi duduk, dengan mata terbuka separuh. Tidak lagi ada rasa aman. Bahkan dalam diam, aku merasa diawasi. Yang paling membuatku curiga adalah Syekh Walid. Dialah yang paling muda, paling lantang, dan paling menganggapku seperti properti. Setiap ia datang, ia selalu bilang, "Tersenyumlah. Tubuh cantik seperti ini tidak layak murung." Dan setiap kali aku menolak bicara, ia akan menyalakan ponselnya dan memutar suara rekaman malam sebelumnya. Ya, suaraku sendiri, napasku, rintihanku. Aku tidak pernah tahu siapa yang merekam, tapi aku tahu ada mata yang tidak pernah tidur di tempat ini. Mungkin lebih dari satu. Pelayan tua, Maryam, kembali muncul diam-diam di dekat ruang dapur.
Ia memberiku selembar kertas berisi gambar simbol bintang 8 di dalam lingkaran. Ia berkata dengan suara pelan, "Kalau kamu menemukan ini di pintu kamarmu, artinya kamu harus lari." Aku terdiam. Nafasku tercekat, tapi belum sempat aku bertanya lebih banyak. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Maria menghilang dalam sekejap, seperti bayangan di balik tirai. Sejak itu, aku mulai memperhatikan. Di tiap malam, aku periksa pintu kamarku. Tidak ada simbol itu, tapi rasa takut semakin mengental. Aku tahu hari itu akan datang, dan ketika aku sedang mencuci rambut di kamar mandi, aku melihat titik kecil merah menyala di balik ventilasi, terdiam, tidak bergerak, lalu menghilang. Kamera, sensor, mata, aku tidak tahu, tapi aku tahu satu hal. Tempat ini bukan hanya istana. Tempat ini adalah sangkar emas. Dengan cermin 2 arah, kamera tak terlihat, dan jaring tak kasat mata yang mengikat tubuhku pelan-pelan. Mereka tidak memborgol tanganku, karena mereka sudah memborgol pikiranku. Hari itu matahari terasa lebih kejam dari biasanya. Udara di dalam istana tebal, seperti menyembunyikan sesuatu di setiap sudutnya. Aku baru saja selesai menyusun ulang beberapa pakaian mahal pemberian Syekh Imran, ketika secara tak sengaja aku menarik terlalu keras gantungan jubah di pojok lemari. Bunyi klik kecil terdengar, dan tiba-tiba dinding belakang lemari terbuka, menampakkan sebuah ruang kecil tersembunyi. Tubuhku membeku. Ruangan itu hanya setinggi dada, dengan lantai marmer polos dan lampu kuning remang yang menyala otomatis. Di dalamnya hanya ada satu benda, sebuah koper kulit hitam terkunci dengan kode. Tanganku gemetar saat menyentuhnya, tapi keingintahuanku lebih kuat dari ketakutan. Aku tarik koper itu keluar, ku bawa ke ranjang, dan ku teliti kodenya. 4 digit. Aku mencoba satu angka yang kupikir penting. 1985 tahun Syekh Khalid lahir, dan klik, terbuka. Isi di dalamnya membuat tenggorokanku tercekat. Ada puluhan lembar foto-foto perempuan Asia. Wajah mereka berbeda-beda, tapi semua mengenakan pakaian yang sama, pakaian malam yang pernah mereka pakaikan padaku. Di balik setiap foto ada nama, negara asal, dan tanggal kematian. Aku terduduk di lantai, nafasku berat, perutku mual. Aku ingin menjerit, tapi tak ada suara. Mataku terpaku pada salah satu foto di tumpukan paling atas. Wajahnya terlalu mirip dengan Maryam, tapi lebih muda. Di baliknya tertulis Maria, Indonesia, 2003. Apakah itu Maryam? Atau saudaranya? Atau dia memang tidak pernah tua? Aku simpan semua foto ke dalam sajadah lipatku. Lalu ku bersihkan ruangan itu dan ku tutup kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Malamnya, Syekh Khalid datang lebih awal dari jadwal. Ia masuk tanpa bicara, lalu duduk di kursi rotan pojok ruangan. Aku hanya berdiri mematung. Jantungku memukul tulang rusuk seperti genderang perang. Lalu dia berkata, "Kau mulai penasaran ya?" Aku tidak menjawab, tapi dia tersenyum. Rasa ingin tahu adalah dosa paling pertama yang membuat manusia dibuang dari surga. Aku menggigit bibir. Mataku tak berkedip. Ia berdiri, mendekat. Tapi sebelum dia menyentuhku, ia berhenti dan menatap wajahku dalam-dalam. "Kau tidak akan menemukan jalan keluar, tapi kau bisa memilih. Apakah kau ingin menjadi bagian dari mereka atau bagian dari kami?" Aku tidak mengerti maksudnya, tapi aku tahu ancaman itu bukan soal fisik, tapi soal takdir. Ada rahasia yang tidak ditutup dengan gembok, tapi dengan rasa takut. Setelah malam itu, aku tahu bahwa diam tidak lagi cukup. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar jadwal giliran ranjang dan sorot kamera tersembunyi. Ada sejarah yang dikubur di balik marmer istana, dan aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada para perempuan sebelumku. Istana tempatku tinggal memiliki perpustakaan tua yang jarang dikunjungi. Semua pelayan dilarang masuk ke sana tanpa izin langsung dari Syekh Khalid. Tapi aku tahu, tempat yang paling dilarang biasanya menyimpan jawaban yang paling penting. Saat fajar,
ketika semua orang masih tertidur dan pelayan sibuk menyiapkan sarapan, aku menyelinap ke koridor utara yang sunyi. Perpustakaan itu berada di balik 2 pintu kayu besar berukir kaligrafi Arab. Tanganku gemetar saat mendorongnya. Tidak terkunci. Ruangan itu luas, dingin, dan dipenuhi rak tinggi berisi buku-buku tua berdebu. Cahaya matahari menembus jendela kaca patri, menciptakan bayangan warna-warni di lantai marmer. Aku berjalan perlahan, menyusuri rak demi rak, hingga sampai di bagian yang tertutup tirai bludru hitam. Di balik tirai itu, aku menemukan tumpukan manuskrip kuno. Beberapa di antaranya ditulis dalam bahasa Arab lama. Aku tidak bisa membacanya semua, tapi satu hal membuat kakiku lemas. Di salah satu lembaran kulit kambing tua itu tertulis sebuah nama, Siti Khadijah, Indonesia 1997. Mataku membesar. Itu bukan nama sembarangan. Itu adalah nama ibuku. Tidak, bukan ibuku kandung, tapi nama seseorang yang dulu sering disebut dalam cerita masa kecilku oleh seorang tetua di kampung. Katanya, ada perempuan dari Subang yang hilang saat kerja ke luar negeri, tidak pernah kembali. Tidak ada kabar, tapi diam-diam banyak yang percaya dia dikorbankan. Tanganku bergetar hebat. Lembar itu berisi puisi panjang atau mungkin mantra tentang perempuan yang dibawa sebagai persembahan untuk menjaga kekayaan keluarga. Tubuhnya jadi alat, jiwanya jadi tumbal, dan keturunannya akan jadi penjaga rahasia. Aku jatuh terduduk, nafasku tercekat. Apakah aku adalah keturunan dari perempuan yang dikorbankan di tempat ini? Tiba-tiba, pintu perpustakaan tertutup sendiri dengan suara keras. Aku tersentak, berdiri, berlari ke arah pintu, tapi terkunci dari luar. Di kejauhan, aku mendengar suara pelan berbisik dari dinding. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, tapi suara itu memanggil namaku. Tapi tak ada yang datang. Rahasia yang dikubur dalam buku kadang bisa membangunkan sesuatu yang lebih buruk dari kematian. Aku tidak tahu berapa lama aku terjebak di dalam perpustakaan itu, tapi saat pintu akhirnya terbuka, bukan pelayan yang datang, melainkan 2 pria berjubah hitam tanpa wajah terlihat. Mereka tidak bicara sepatah kata pun, hanya menunjuk ke arah lorong gelap yang turun ke bawah istana. Aku tahu, tidak ada pilihan. Kalau aku menolak, aku mungkin tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Langkahku berat, napasku memburu, dan setiap detik terasa seperti menuruni liang kubur. Lorong itu lembab, sempit, dan berbau besi berkarat. Di ujungnya ada sebuah pintu batu dengan simbol bintang 8 simbol yang pernah diberikan Maryam padaku. Begitu pintu terbuka, mataku langsung dibutakan cahaya obor. Di dalam terdapat sebuah ruangan bulat seperti sumur, dikelilingi tiang-tiang batu dan patung kepala unta. Di tengahnya genangan air hitam, dan di sekitarnya berdiri 4 pria, keempat syekh. Mereka semua mengenakan jubah putih yang berbeda dari biasanya. Di tangan mereka masing-masing ada kendi berisi cairan gelap. Syekh Khalid membuka mulut pertama kali. Kamu sudah melihat terlalu banyak, Yuni. Maka kamu harus melewati penyucian. Aku ingin lari, tapi kakiku tak bisa bergerak. Badanku gemetar, dan entah kenapa aku menangis tanpa suara. Syekh Imran berjalan mendekatiku, menyeka air mataku dengan ibu jari. Lalu dia berbisik, kalau kau lulus malam ini, kau akan menjadi bagian dari darah kami. Lalu mereka menyuruhku masuk ke genangan air hitam itu. Aku menolak, tentu saja. Tapi tiba-tiba tubuhku seperti kehilangan kendali. Aku tidak tahu apakah itu hipnosis atau sesuatu yang lebih gelap, tapi kakiku melangkah sendiri, masuk perlahan ke dalam air dingin yang menyesakkan dada. Begitu tubuhku sepenuhnya terendam, aku melihat bayangan di permukaan air, tapi bukan diriku, melainkan wajah-wajah perempuan yang pernah dipakai, dikorbankan, dan dibungkam. Mereka menatapku, beberapa menangis, beberapa marah, dan satu tertawa. Air itu mulai mendidih,
meski tidak panas. Dari dasar ruangan, suara-suara doa aneh terdengar, bercampur dengan nama-nama dalam bahasa yang tidak kupahami. Tubuhku seperti ditarik, lalu semuanya gelap. Ketika aku tersadar, aku sudah tergeletak di kamar. Tapi ada sesuatu yang berubah. Tanganku bergetar saat menyentuh wajahku di cermin. Mataku tidak sepenuhnya milikku. Ada kilatan lain di sana. Suara dalam kepalaku terus berbisik. Sekarang kau adalah bagian dari warisan mereka. Tubuhmu milikmu, tapi jiwamu disimpan. Setelah malam itu, aku tidak tahu siapa yang bangun setiap pagi dalam tubuhku. Setelah malam itu, aku tidak pernah sama lagi. Setiap pagi, aku bangun dengan tubuh lemas, tenggorokan kering, dan suara aneh bergetar di dadaku. Tapi yang paling membuatku takut adalah aku mulai berbicara dalam bahasa yang tak pernah kupelajari. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa manusia. Kadang aku terbangun tengah malam sambil melantunkan bani-bani aneh dari mulut, seperti mantra, seperti panggilan. Dan saat aku melihat ke cermin, bibirku terus bergerak sendiri tanpa kendali. Tapi tubuhku diam. Pelayan-pelayan wanita mulai menjauhiku. Bahkan Maryam yang biasanya menyapaku diam-diam, kini menolak menatap mataku. Ia hanya berkata satu kali, "Kau sudah dilewati garisnya, Yuni. Sekarang bukan mereka yang menyentuhmu, tapi kau yang mulai menyentuh mereka." Aku tidak mengerti apa maksudnya. Sampai suatu malam, saat sedang tidur, aku mendengar diriku sendiri memanggil sebuah nama. Berkali-kali, Murad, Murad, Murad. Suaraku berat, seperti bukan milikku. Nafasku menggigil, tapi tubuhku tak bisa bangun. Aku seperti dibekap oleh suara dari dalam dada. Esok paginya, Syekh Walid datang ke kamarku tanpa diundang. Ia menatapku lekat-lekat, lalu berkata, "Kau memanggil nama yang tidak boleh disebut di tempat ini. Itu bukan hanya suara dari mimpi, itu panggilan darah." Aku menatapnya bingung, tapi ia mendekat, berbisik di telingaku, "Murad adalah nama saudara kami yang dikorbankan ratusan tahun lalu demi membuka pintu kekayaan. Sejak itu, tubuh perempuan seperti kamu adalah wadah pengingatnya." Darahku membeku. Malamnya, aku dikurung di dalam kamar. Tidak boleh keluar, tidak boleh bicara, tidak boleh menatap siapapun. Tapi di sanalah semuanya semakin memburuk. Dinding kamar mulai berbisik, lantai mengeluarkan suara gemeretak, seolah ada yang merayap di bawahnya. Dan di cermin, aku tidak melihat diriku sendiri, tapi perempuan lain dalam gaun yang sama, menangis atau tertawa. Tubuhku mulai bergerak sendiri. Kadang bibirku menyebut doa, kadang menyebut nama-nama asing, kadang hanya tertawa panjang, seperti orang kerasukan. Aku tidak lagi tahu apakah aku masih Yuni atau hanya wadah dari sesuatu yang lebih tua, lebih lapar, dan lebih gelap. Bukan aku yang memanggil setan, tapi mereka yang mengundangnya masuk melalui tubuhku. Malam itu, aku tidak tidur, bahkan tak mampu memejamkan mata. Nafasku berat, tubuhku menggigil walau tidak demam, tapi ada sesuatu yang memanggil dari bawah. Lantai marmer kamarku yang selama ini terlihat sempurna ternyata menyimpan celah tipis di salah satu sudutnya. Aku baru menyadari saat cahaya lilin menyusup melalui retakan kecil itu. Ada rongga di bawah sana, rongga yang tidak pernah terdengar dalam langkah siapapun. Dengan kuku yang mulai patah, aku cungkil marmer itu perlahan, dan seperti membuka pintu neraka, ubin itu terangkat, memperlihatkan tangga batu yang menurun ke kegelapan yang tak terlihat dasar. Aku membawa satu lilin. Setiap anak tangga yang kuturuni seperti semakin menghapus siapa diriku. Di dinding lorong itu, ukiran simbol kuno bertebaran, gambar tubuh perempuan, ular melilit, dan mata yang menangis darah. Saat aku sampai di dasar, tubuhku terhenti sendiri. Di depan mataku terbentang sebuah ruangan besar. Seluruh dindingnya hitam, basah, dan beraroma besi karat. Tapi yang membuatku tercekat adalah altar batu di tengah ruangan.
dan di atasnya sebuah jasad perempuan. Wajahnya adalah wajahku. Tidak, bukan aku, tapi sangat mirip, seperti aku di masa lain. Ia terbaring dengan gaun malam, seperti yang kupakai malam pertama, tangan terlipat di dada, dan di sekelilingnya 4 kendi berisi cairan hitam mengelilingi tubuh itu, seperti pelindung ritual. Aku tidak bisa menjerit, tapi air mata mengalir deras, tanpa bisa ditahan. Aku tahu, itu bukan sekadar tubuh, itu adalah peringatan, atau mungkin pengganti. Salah satu dari kita harus tinggal di altar itu. Dan sejak aku melihatnya, kurasa takdir sudah memilih. Di sisi altar, ada tulisan Arab besar. Aku tak paham artinya, tapi mataku seperti dipaksa membacanya. Lidahku bergerak sendiri. Begitu aku membacanya, angin keras menyapu ruangan. Meski tak ada jendela, lilin padam, udara menjadi berat, dan dari dalam kegelapan muncul suara. Bukan gema, tapi suara langsung di telingaku, berat, pelan, dan dingin, yang datang dengan tubuh, akan tinggal dengan jiwa. Yang membaca menjadi penanda. Kau adalah penjaga selanjutnya. Tanganku mulai terasa dingin, lalu mati rasa. Aku ingin lari, tapi kakiku tertanam, dan tiba-tiba jasad di atas altar membuka mata. Mataku, tatapannya menembus dadaku, dan saat ia tersenyum, aku jatuh pingsan. Aku turun mencari jawaban, tapi yang kutemukan adalah takdirku sendiri. Aku terbangun di atas ranjangku, masih mengenakan gaun malam. Tubuhku utuh, tanpa luka. Tapi kamar itu terasa berbeda, terlalu bersih, terlalu tenang, dan terlalu kosong. Saat aku duduk, pintu kamar terbuka pelan. Seorang pelayan muda yang belum pernah kulihat sebelumnya masuk. Ia tersenyum ramah, lalu berkata, "Selamat pagi, Madam Khalilah. Para syekh menunggu Anda di taman." Aku membeku. "Khalilah, siapa itu?" Aku berdiri. "Namaku Yuni," kataku pelan. Ia hanya tertawa. "Tentu saja." Madam bercanda lagi. Pikiranku langsung kacau. Aku melangkah ke cermin besar di sudut ruangan. "Don, ya, itu masih wajahku, tapi matanya lain." Gerakannya sedikit lebih halus, seolah ada jeda antara niat dan aksi. Aku turun ke taman. Keempat, syekh sudah duduk di meja panjang. Sarapan ala Timur Tengah tersaji lengkap. Mereka semua berdiri saat aku datang, lalu menyambutku seperti ratu. Syekh Khalid mencium tanganku. "Akhirnya, kau sadar sepenuhnya." "Khalilah." Syekh Walid tersenyum. "Tubuhmu sudah siap. Kini jiwamu telah menyesuaikan." Aku hanya bisa berdiri terpaku. Mereka bicara seolah aku memang bukan Yuni lagi. Tapi yang paling membuatku menggigil adalah saat aku mencoba berbicara. Suaraku tetap suaraku, tapi kalimat yang keluar bukan yang kupikirkan. Aku ingin berkata, "Kalian sudah gila," tapi yang keluar dari mulutku justru, "Aku senang akhirnya kembali." Aku kembali ke kamar dengan langkah goyah. Dalam hati aku menjerit, mencoba mengambil alih tubuh ini. Tapi suara di dalam kepalaku kini tidak hanya berbisik, "Tenang, ini tubuh kita sekarang. Kau hanya penumpang." Aku memukul kepala, menampar wajahku sendiri, berharap bangun dari mimpi buruk. Tapi semua ini nyata. Pelayan-pelayan mulai memanggilku dengan penuh hormat. Dan satu hal aneh lagi, aku kini bisa membaca tulisan Arab di buku-buku yang dulu tak kupahami. Malamnya, di meja makan pribadi, Syekh Imran berkata, "Dulu kamu adalah Yuni, tapi warisan keluarga kami membutuhkan Khalilah, sang penjaga. Kamu tidak dirampas, kamu dipilih." Aku ingin melawan, tapi tubuhku hanya tersenyum. Mulutku berkata, "Aku siap." Yang lebih menakutkan dari kehilangan jiwa adalah ketika kau sadar jiwamu masih ada, tapi hanya bisa menyaksikan semuanya dari balik tubuhmu sendiri. Aku tahu, jika aku tidak bertindak sekarang, maka jiwaku akan lenyap selamanya. Tubuhku akan tetap hidup sebagai Khalilah, boneka elit keluarga ini. Tapi aku, Yuni dari Subang, akan mati secara perlahan dari dalam. Malam itu aku nekat menyusup kembali ke ruang persembahan. Jalur rahasia di bawah kamar masih terbuka.
seolah memang menunggu kedatanganku lagi. Tapi kali ini, aku membawa sebuah pecahan kaca dari cermin kamar, dan buku doa tua yang kutemukan disembunyikan Maryam. Buku itu berisi doa pembalik, ritual, pemisah, tapi dengan peringatan, jika gagal, tubuh akan kosong, jiwa akan tersesat, dan tak bisa kembali. Aku tak peduli, lebih baik lenyap daripada hidup, sebagai tahanan dalam tubuh sendiri. Di altar itu, jasad yang mirip denganku sudah tidak ada, hanya kendi cairan hitam yang masih tersisa. Aku berdiri di tengah lingkaran batu, menggambar pola darah dari jari yang kuiris sendiri. Tanganku bergetar saat mulai membaca doa, tapi aku teruskan saat doa terakhir keluar dari bibirku. Seluruh ruangan berguncang, suara menggelegar terdengar di dalam kepalaku. Jeritan, tawa, dan satu suara-suaraku sendiri memohon agar berhenti. Tapi aku teruskan. Cahaya biru keluar dari mataku. Tubuhku terangkat sedikit lalu tergata nafasku habis. Detik itu aku merasa ringan, terlalu ringan. Lalu semuanya gelap. Saat aku membuka mata, aku masih di altar, tapi tidak ada apapun di sekelilingku. Tidak kendi, tidak simbol, tidak, hanya ruangan putih kosong. Dan suara itu kembali, tapi kali ini bukan memerintah. Ia berbicara padaku, lembut, "Yuni, kamu berhasil, tapi tidak utuh." Aku pengen, "Apa maksudmu?" Tiba-tiba tubuhku berdiri, tapi aku tidak mengendalikannya. Aku melihat diriku dari luar. Tubuhku, atau lebih tepatnya, tubuh Khalilah melihat langsung ke arahku. Senyum di wajah itu bukan milikku. "Terima kasih Yuni. Sekarang kau bebas." Dan aku abadi. Cahaya di sekelilingku padam, dunia berputar. Dan saat aku sadar, aku berada di jalan kecil, telanjang kaki, mengenakan baju compang-camping. Di sekitarku orang-orang berlalu lalang, bahasa mereka aneh, mata uang mereka asing. Tapi semua menatapku dengan takut. Lalu aku melihat ke etalase kaca toko. Wajahku bukan lagi wajahku, tapi wajah Maryam. Kadang kita melawan iblis, tapi ternyata hanya memberi jalan bagi iblis yang lebih halus untuk lahir kembali melalui tubuh kita, Yuni, atau sesuatu yang lain. So about the rest of the story. Kadang kenyataan memang lebih menyeramkan daripada cerita. Bagaimana kalau semua ini bukan fiksi? Bagaimana kalau ada Yuni di sekitar kita? Atau justru di dalam tubuh kita sendiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share cerita ini ke temanmu. Subscribe channel Arista Story karena di sini tempat kisah gelap dan nyali diuji. Salam dari kami, dan jangan lupa sholawat biar selamat. Sampai jumpa di kisah berikutnya.